itu akan nekrosis karena tidak mendapat aliran darah, kemudian terlepas, meninggalkan sikatrik. Sikatrik ini biasanya jaringannya keras sehingga menghindari vena itu muncul kembali. Slide berikut. Kemudian skleroterapi juga dapat diberikan untuk hemoroid grade 1 dan grade 2, dilakukan injeksi dengan etoksisklerol biasanya sama. Kemudian setelah diinjeksi biasanya akan terjadi pengerasan, pembekuan darah di dalam vena yang diinjeksi tersebut dan akhirnya dia mengecil. Tapi harus diperhatikan bahwa rubber band ligation dan skleroterapi ini hanya dilakukan pada hemoroid interna. Kalau dilakukan pada hemoroid eksterna, biasanya akan menimbulkan rasa nyeri. Ya, jadi kalau hemoroid eksterna biasanya tidak kita lakukan rubber band ligation maupun skleroterapi. Slide berikut. Hemoroidektomi. Nah, ini biasanya yang dikerjakan oleh dokter bedah dengan berbagai macam tekniknya. Biasanya kalau sudah grade 3, grade 4, seringkali dilakukan hemoroidektomi. Slide berikut. Nah, kemudian terapi medikamentosa. Ya, kemudian di sini diantaranya yang eh, sedang kita bahas di sini adalah MPFF, Micronized Purified Flavonoid Fraction. Ya, ini direkomendasikan karena menunjukkan berbagai keunggulan dibandingkan flavonoid lain pada penanganan hemoroid. Slide berikut. Nah, biasanya meredakan gejala sejak hari kedua pemakaian, mengurangi nyeri anal dan pendarahannya cepat berhenti. Dan kira-kira 100% pasien membaik pada hari ke-6. Tetapi eh, kadang-kadang kita masih perlu memberikan obat lebih dari 6 hari. Ini pemakaiannya biasanya 3 tablet sehari selama 4 hari, kemudian 2 tablet sehari selama 3 hari. Slide berikut. Nah, selain untuk pengobatan, ardium juga ternyata dapat mencegah kekambuhan, yaitu sekitar 71% kekambuhan itu bisa dicegah, kemudian durasi kekambuhan juga menjadi lebih pendek, dan kemudian dia juga lebih ringan apabila kambuh. Slide berikut. Nah, ini mengurangi gejala postoperatif. Jadi setelah operasi pun MPF atau Ardium ini masih dapat diberikan karena dia mengurangi nyeri operasi, kemudian mengurangi durasi perdarahan, kadang-kadang pada post-op masih bisa terjadi perdarahan, kemudian mengurangi lamanya rawat inap. Slide berikut. Nah, bagaimana Ardium ini bekerja? Pertama, dia meningkatkan tonus vena, meningkatkan drainase limfatik, kemudian melindungi mikrosirkulasi dari inflamasi. Slide berikut. Kesimpulan, prevalensi hemoroid cukup tinggi namun tingkat kesadaran rendah. Jadi pasien baru datang kalau sudah berdarah biasanya. Kalau belum berdarah, biasanya mereka kurang awas atau mencoba mencari obat sendiri. 70% pasien hemoroid berkonsultasi ke apotek. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para apoteker, bahwa ternyata banyak sekali pasien hemoroid itu yang berkonsultasi ke apotek. Nah, gejala umumnya berupa nyeri, perdarahan, dan rasa gatal. Sebenarnya hemoroid bisa saja muncul hanya ganjal atau tidak nyeri, tapi biasanya pasien baru datang mencari pertolongan kalau sudah ada 3 ini, nyeri, perdarahan, gatal. Kemudian MPFF direkomendasikan oleh guideline internasional sebagai first line terapi dan terbukti mengurangi gejala hemoroid sejak hari kedua setelah terapi. Dari beberapa penelitian didapatkan data itu. Saya rasa demikian, mungkin slide berikut. Baik, sekian teman-teman sekalian, pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Iya, terima kasih, Dokter Suito.
untuk paparannya yang luar biasa siang hari ini. Satu hal yang menjadi catatan dari tadi yang saya perhatikan bahwa ternyata MPFF ini dalam hal ini Ardium ya dok ya, Ya, direkomendasikan oleh guideline internasional sebagai first line lini terapi karena tadi eh, mengan dia bisa mengurangi gejala hemoroid sejak hari kedua ya dok ya. Berarti ya hari betul. kedua udah mulai berkurang nih rasa nggak nyamannya ini ya. Ya, Iya, oke. Dok, ngopi-ngopi dulu sambil boleh kali ada cemilan pisang goreng kah atau apa. Nanti kita akan diskusi bareng dengan apoteker Hadi. baik. Ya, dok ya? Ya, Oke. Ya, oke. Saya mau dulu ya. ya silakan dok. Ya. Baiklah, Bapak Ibu teman sejawat sekalian. Kita akan mendengarkan paparan dari teman sejawat kita, Apoteker Hadi Sumarsono MFAM, yang akan membawakan optimalisasi pelayanan pasien hemoroid, strategi komunikasi untuk apoteker di pelayanan primer. Sebelum teman sejawat kita ini memaparkan paparannya, saya akan bacakan CV beliau. Beliau merupakan alumni S1-nya di Ubaya ya. Ya, Demikian ya, oke. Kemudian apotekernya peminatan farmasi klinis Ubaya juga. Kemudian Magister Farmasi, peminatan farmasi rumah sakit Universitas Pancasila Jakarta. Riwayat pekerjaannya, beliau merupakan leader farmasi klinis Rumah Sakit Pondok Indah, leader farmasi klinis dan pelayanan farmasi rawat inap, leader pelayanan farmasi rawat jalan, wakil ketua PPRA. Nanti kalau saya baca semua bisa malam kita selesainya. Oke, langsung saja kita panggilkan apoteker Hadi Sumarsono MFAM yang akan menyampaikan pemaparannya. Silakan teman sejawat apoteker Hadi. terima kasih kesempatannya Bu Apotek Rimeda. Selamat siang, Dok. Izinnya, Dok, sharing-sharing ilmu. Ya, Ya, selamat terima siang. kasih. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih Bu Imelda. Saya izin share screen ya. Ya, Saya pikir tadi saya mau dibacain CV sampai malam. aha. Panjangnya bisa malam, makanya saya katakan. Ya. Oke. Enggak lah, itu spasinya yang besar. Oke, saya izin share screen. Oke, selamat siang teman-teman. Lama sudah kita tidak berjumpa di webinar ya. Sekarang sudah mulai masuk ke seminar-seminar di onsite semua. Oke, siang hari ini kita coba sharing sedikit. Nanti coba di akhir share sesi kita coba akan diskusi bersama dengan Dr. Suwito juga. Siang hari ini tema yang diberikan kepada saya itu tentang optimalisasi pelayanan pasien hemoroid, khususnya ke strategi komunikasi untuk apoteker di pelayanan primer. Ya. Learning objektifnya kita mampu memahami dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang baik, ya, kita sebagai apoteker untuk mengoptimalkan pelayanan pasien hemoroid. Nanti kita akan sedikit kupas lagi sedikit tentang hemoroid, bagaimana klasifikasinya, gejalanya, kemudian faktor resiko apa saja sih yang biasanya dialami oleh pasien-pasien hemoroid, kemudian bagaimana manajemen terapi dan farmakologi, karena nanti di sini juga menjadi modalitas kita juga dan ketika kita bertemu dengan pasien-pasien hemoroid ya, jadi kita juga harus tahu mulai dari penyakitnya sampai ke tata laksananya. Kemudian kita nanti akan coba sharing juga tentang bagaimana informasi dan edukasi penting ya pada pasien-pasien hemoroid. Kita mulai dari latar belakang dulu. Kenapa sih hemoroid ini diangkat di siang hari ini? Ini cukup menarik gitu ya. Saya lihat topik ini cukup sering juga dibawakan di webinar dan seminar-seminar. Tapi ternyata memang kejadian penyakit ini cukup tinggi gitu. Ya, kurang lebih ada sekitar 10 juta penderita, 10 juta pasien tuh di Indonesia doang ya. Kemudian hemoroid ini di dalam penelitian diketahui mempengaruhi kualitas hidup pasien, quality of life. Sekalipun dia tinggi, tapi dia tidak mempengaruhi kualitas hidup pasien, mungkin tidak seberapa bermakna. Tapi karena dia sudah tinggi, kemudian dia mempengaruhi kualitas hidup, jadi makanya ada baiknya kita juga menambah pengetahuan kita, mempersiapkan diri kita juga untuk kehadiran pasien-pasien di pasien-pasien hemoroid di apotek. Karena memang secara penelitian juga kurang lebih, tadi Dr. Suwito juga sudah sampaikan, kurang lebih 70% pasien hemoroid itu konsultasinya ke farmasi, ke apoteker, ya, di apotek. Apalagi di layanan eh, apa namanya primer gitu ya, itu kita pasti sedikit banyak pasti akan bertemu, pernah berjumpa dengan pasien-pasien hemoroid ya, dan 60%-nya adalah pasien-pasien kambuhan. Nah, tadi kita coba lihat, tadi Dr. Suwito juga sudah sampaikan, pasien-pasien seperti ini sebenarnya sekalipun sudah dioperasi pun, itu masih ada kemungkinan untuk uh,
kambuh gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kita